Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan dalam acara podcast Prime Time. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mantan ketua Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan periode 2017 sampai dengan 2018 dalam tema kepemimpinan, pas sekali dengan narasumber yang telah saya undang malam ini, yaitu Kak Kartini Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa dulu narasumber yang telah saya undang malam ini. Apa kabar Kak Kartika Dewi? Alhamdulillah Kak Kartini Dewi. Alhamdulillah baik. Salam sehat selalu, semoga kesehatannya selalu terjaga. Perkenalkan Kak, nama saya Reza Risma Fadila. Saya salah satu peserta LDKM Universitas Terbuka Taiwan, akan melakukan wawancara terkait kepemimpinan Kak. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Kak. Pada Kak Kartika, mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Kak Kartika adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu mahasiswa yang pernah menjabat sebagai ketua organisasi, salah satunya di Himas UT Taiwan. Ya, fun fact ya guys, tentang narasumber yang aku undang malam ini. Menarik sekali karena beliau salah satu ketua yang terpilih secara aklamasi. Untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan langsung sama narasumber. Jadi kita mulai sesi pertanyaan dari saya. Untuk first question, boleh Kak sharing sedikit tentang biografinya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Kartini Dewi. Saya umur 31 tahun. Saat ini saya tinggal di Taiwan, daerah Sanchong. Saya lulus dari Universitas Terbuka pada Maret 2020. Dan kebetulan saat ini kesibukan saya adalah sedang menempuh S2. Saya saat ini sudah mahasiswa semester akhir ya, sedang melakukan penelitian tesis. Dulu di himpunan mahasiswa saya sempat ikut selama 2 periode. Periode pertama itu sebagai divisi umum, kemudian periode kedua itu saya sebagai ketua. Nah, tadi disebutkan oleh Kak Reza Risma ya, bahwasanya saya adalah ketua yang terpilih secara aklamasi. Itu memang betul. Jadi saya terpilih dan jadi ketua, dilantik bukan atas dasar pemilihan umum. Jadi saya tidak ikut pemilihan umum terlebih dahulu, tetapi langsung dilantik. Nah itu. Mungkin itu saja ya, salam kenal untuk semuanya. Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Kak, boleh sedikit ceritain nggak Kak, kenapa Kak Kartika terpilih sebagai ketua tapi secara aklamasi? Baik, jadi pada periode sebelum saya menjadi ketua itu, saya sempat, atau periode kami pada saat itu, sempat mengalami beberapa kendala. Kita tahu sendiri ya bahwa misalnya pemilihan ketua itu adalah salah satu program kerja jangka panjang yang harus dilaksanakan setiap tahun, setiap periode berakhir. Nah, pada saat itu ada suatu masalah ketika kami melaksanakan acara tersebut, ternyata tidak ada satupun yang mendaftar sebagai ketua, bahkan sampai di waktunya ditambah terus ya sampai 2 bulan itu tidak ada yang mendaftar. Sementara kita tahu ya bahwa organisasi itu butuh sebuah regenerasi dan ada jadwal tertentu untuk pelantikan. Ketika tidak ada ketua untuk dilantik, maka itu artinya kita gagal, kan? Nah, daripada gagal, maka pada saat itu mau tidak mau harus ada satu orang yang
memang dia turun tangan sebagai ketua gitu. Bukan saya saat itu yang terbaik ya, tetapi hanya saja memang saat itu tidak ada yang siap, sehingga ya sudah saya mempersiapkan diri saja. Pada saat itu akhirnya sayalah yang terpilih jadi ketua untuk dilantik. Seperti itu. Ya, karena bagaimanapun organisasi tetap harus ada pemimpinnya ya Kak. Ya, betul. Boleh Kak sharing sedikit tentang tugas Kakak dulu sebagai pemimpin di Himas UT Taiwan? Baik, kita bicaranya secara global saja ya. Kalau yang namanya ketua itu dia punya tugas sentral untuk bertanggung jawab ke dalam internal organisasi dan juga ke dalam eksternal organisasi. Nah, tugas-tugasnya itu jadi dia tidak hanya melulu melaksanakan seperti rapat, memimpin rapat dan sebagainya, tetapi dia juga harus mempertimbangkan tentang hal-hal yang terjadi dalam luar organisasi. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi dia itu punya posisi sentral gitu ya. Dalam organisasi dia harus bertanggung jawab terhadap anggota, di luar organisasi dia harus bertanggung jawab terhadap orang-orang luar organisasi seperti mahasiswa pada umumnya atau enggak seperti kepada masyarakat di Taiwan ya kalau misalnya kita sebagai Himas Taiwan. Seperti itu sih kurang lebih secara garis besar tugas dari seorang ketua itu. Ya, umumnya seperti pemimpin pada umumnya ya Kak. Untuk pertanyaan keempat Kak, program kerja apa sih Kak yang udah terlaksana dan tidak terlaksana ketika Kakak menjabat sebagai ketua? Dalam setiap periode itu kan ada program kerja jangka panjang, ada program kerja jangka pendek. Yang salah satu secara globalnya ya pada saat periode saya itu seluruh program kerja itu terlaksana kecuali satu. Itu ada program kerja yang tidak terlaksana karena masalah waktu dan juga biaya. Jadi pada saat itu memang tidak ada biaya untuk melaksanakan program kerja tersebut, sehingga kita tidak melaksanakan program kerja. Jadi satu yang tidak terlaksana ya, yaitu acara reuni untuk para pengurus Himas dari periode sebelumnya. Tapi alhamdulillah ya kemarin itu pada saat periodenya Mas Bagus, sepertinya proker itu terjalankan ya, masih ada. Saya juga ada ikut acara tersebut, tetapi memang pada masanya kami memang ada proker tersebut, tetapi tidak terlaksana. Sementara untuk program-program yang terlaksana cukup banyak juga ya. Beberapa di antaranya mungkin untuk program yang besar, salah satunya itu Parade Budaya yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Kalau sekarang namanya Indonesia Tempo dulu ya. Kalau dulu itu ketika saya awal-awal itu yang namanya itu ya Parade Budaya. Kemudian untuk acara kedua yaitu acara dengan GFCC. Jadi dulu itu ada pernah sebuah proker acara dengan GFCC, itu namanya kayak workshop apa ya saya lupa, tapi intinya hampir seluruh program kerja yang kami canangkan pada periode kami itu terlaksana kecuali memang satu yang tidak terlaksana, seperti itu. Okay. Gimana sih Kak cara Kakak sebagai ketua organisasi menjalin hubungan baik sama anggota lain? Baik. Untuk cara menjalin hubungan baik. Cara menjalin hubungan baik. Kebetulan setengah dari anggota saya itu adalah rekan saya di periode sebelumnya dan setengahnya lagi itu adalah terdiri dari beberapa junior yang baru bergabung di himpunan mahasiswa untuk pertama kali. Nah, salah satu trik yang saya lakukan pada saat itu, pertama di awal-awal periode kami itu sering sekali melaksanakan yang namanya rapat bulanan. Jadi karena ketika awal itu semangatnya masih cukup lumayan menggebu-gebu ya. Jadi setiap anggota itu pasti hadir. Tapi ya memang tidak selalu terlaksana sampai di akhir karena kan ada banyak sekali seperti masa perkuliahan itu semuanya tidak terlaksana ya. Tetapi memang salah satu cara ketika awal kami bergabung gitu kan, itu kami melaksanakan yang namanya pertemuan bulanan, itu rapat bulanan semacam itu. Sebagai seorang ketua organisasi Kak, kan sering tuh kayak nerima kritikan atau perdebatan, beda pendapat, dapat banyak masukan juga saran. Sebagai ketua organisasi nih, tanggapan Kakak menanggapi hal itu kayak gimana Kak?
misal dari yang negatifnya dulu, dia kayak banyak banget kritikan. Kritikan itu nggak bisa dibilang negatif juga ya Kak. Kayak ya mungkin tanggapan Kakak kalau dapet kritikan itu gimana? Tergantung dari kritikan ya. Saya juga bukan orang yang sempurna ya, sama saja seperti manusia biasa. Kadang ketika mendapatkan kritikan ya saya juga marah. Tetapi kita melihat dulu dari mana kritikan itu berasal dan juga seperti apa kritikannya. Biasanya kalau kritikan-kritikan dari dalam organisasi yang dilaksanakan, kalau misalnya kritikan yang diberikan oleh para anggota, maka biasanya kita akan melaksanakan suatu musyawarah gitu. Misal seperti ini, anggotanya bilang, maaf Mbak Kartini, sepertinya Mbak Kartini terlalu banyak memakan waktu untuk rapat misalnya. Saya punya tugas lain, saya sibuk dan sebagainya. Biasanya kan hal seperti itu juga suka muncul di tengah-tengah ya. Konflik-konflik dengan anggota juga suka muncul di tengah-tengah. Suka merasa tidak mau ikut rapat dan sebagainya, itu juga akan sering terjadi. Jadi sering ada masukan-masukan seperti itu. Maka kalau untuk di dalam organisasi kita itu melakukan yang namanya musyawarah mufakat. Nah, bagaimana dengan misalnya kritikan yang datang dari luar organisasi? Jelas banyak sekali ya. Saya rasa mau itu saya terpilih secara aklamasi ataupun saya terpilih lewat pemilihan, kritikan dari luar itu pasti selalu ada. Tidak hanya saya, tapi ketua-ketua yang lain juga pasti merasakan hal tersebut. Nah, karena saya terpilih secara aklamasi ya, secara otomatis kritikannya itu banyak lagi. Orang-orang itu menganggap atau istilahnya tidak mengakui kemampuan saya dan sering sekali semacam senior itu ya, kayak mereka tuh tiba-tiba ketika saya melaksanakan suatu program kerja, tiba-tiba mereka inbox saya bilang memberikan masukan dan sebagainya. Sementara kalau kita dalam melaksanakan organisasi, ketika kita sudah ada di tengah-tengah pelaksanaan kegiatan, kita tuh tidak bisa merubah gitu kan. Maka ya satu-satunya solusi itu adalah kita kedepankan saja kepentingan organisasi. Kita cari mana yang terbaik bagi organisasi. Kalaupun ada kritikan-kritikan yang lebih ke istilahnya tidak terlalu penting gitu ya, maka ya diabaikan saja seperti itu sih. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kan ketua nih Kak, Kakak pasti pernah dihadapkan dengan anggota yang ada selisih paham lah sama anggota lain. Sebagai ketua, Kakak gimana tanggapannya, menanganinya gitu? Kalau boleh cerita sedikit, ketika periode saya itu ada salah satu anggota yang hengkang dari organisasi di tengah-tengah, jadi dia mengundurkan diri. Nah, kita ambil contoh dari sini saja ya. Awal permasalahannya itu karena apa dulu kan? Karena kalau dia itu kan awal permasalahannya karena dia selalu sibuk dengan organisasi yang lain, sehingga dia mengabaikan beberapa tugas yang saya berikan. Nah, pada saat itu salah satu pendekatan yang saya lakukan itu adalah dengan chat langsung orangnya, terus telepon langsung orangnya. Kenapa kamu tidak aktif lagi di organisasi? Kenapa kamu lebih memilih untuk ikut organisasi yang lain, sementara tugas kamu di sini juga terbengkalai gitu kan? Itu pendekatan pertama yang saya lakukan, yaitu chat dengan dia. Kemudian ketika pada akhirnya orang tersebut memang tidak mau menerima, maksudnya ketika ditegur dia tidak menerima dan akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri, ya saya terima saja, saya ya silakan saja kalau mau mengundurkan diri, maka ya sudah selesai itu. Hanya seperti itu aja sih Mbak. Kalau dari pengalaman kami ya pada saat periode saya berjalan seperti itu. Oke. Setelah Kakak menjabat selama 1 tahun ya Kak, 1 tahun, arti tanggung jawab itu apa Kak? Arti tanggung jawab secara keseluruhan apa ya? Mungkin lebih ke mementingkan apa yang harus kita pentingkan terlebih dahulu gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Saya bingung antara tanggung jawab dan tugas itu bukannya kurang lebih sama ya. Kalau misalnya jadi ketua ya kita ada di tengah-tengah gitu, dalam arti kita bertanggung jawab ke internal organisasi, kita juga punya tanggung jawab ke eksternal organisasi, dan juga kita bertanggung jawab terhadap tugas kita sendiri sebagai ketua. Kurang jadi dibagi-bagi gitu ya kayak nggak bisa. Ya, jadi semacam kita menjadi posisi sentral ya. Kalau itu kita menjadi posisi sentral yang nggak boleh terlalu berat. Iya betul. Memposisikan diri kita itu kayak di tengah-tengah. Oke. Apa organisasi itu perlu Kak untuk anak muda? Kalau menurut saya ya, organisasi itu perlu minimal setiap orang atau kita sebutnya mahasiswa ya,
satu kali saja umur hidup kita tuh ikut organisasi. Sebab ada banyak hal ya yang bisa kita ambil dari organisasi. Salah satunya ya mungkin tadi ya. Iya betul. Salah satunya mungkin kita bisa tahu cara atau solusi untuk menghadapi masalah, atau enggak satu caranya mungkin belajar tentang arti bertanggung jawab. Kan hal-hal semacam itu tuh hanya kita bisa dapatkan dalam organisasi, bukan pengalaman seperti berbagi rasa. Dalam arti berbagi rasa itu satu seperjuangan gitu dengan orang-orang yang dalam satu organisasi, berbagi visi, berbagi misi. Itu kan memang hanya ada dalam organisasi. Sementara orang-orang yang di luar dari organisasi belum tentu bisa merasakan hal seperti ini. Jadi recommended untuk para anak muda mungkin satu kali seumur hidup silahkan ikut organisasi. Belajar berkekeluargaan juga ya Kak, bisa. Oh ya betul. Organisasi. Kakak kan sekarang tuh sebagai pelajar, terus ditambah sebagai pekerja migran, terus sekarang itu kesibukannya apa lagi sih Kak, selain benar. Oh iya, maksudnya gimana cara bagi-baginya gitu ya? Memanage-nya gitu loh Kak, sebagai pekerja migran ditambah pelajar dan mungkin pekerjaan yang lain, hobi atau gimana. Baik. Jadi memanage-nya gimana? Ya. Baik. Kalau ketika kita ikut organisasi ataupun ketika kita kuliah ya, ini biasanya gini ya, kalau misalnya ini konteksnya ketika kakak dulu menjabat ya Kak, maksudnya dulu kan kakak sebagai ketua organisasi ditambah pelajar juga, terus pekerja migran, jadi kewajibannya ini dibagi-bagi banyak gitu Kak. Kakak mau manage itu? Iya. Oke, jadi ini konteksnya tuh dulu gitu ya. Iya. Kalau dulu secara pribadi biasanya saya akan mengorbankan salah satu, karena sama ya, saya juga harus kerja, terus kan harus kuliah juga, terus harus berorganisasi juga. Nah biasanya itu ada salah satu yang dikorbankan, dalam arti ya mungkin ya jelas waktu ya. Kalau waktu dikorbankan itu sudah pasti, karena kayaknya siapapun itu ya meskipun nggak ikut organisasi tapi mungkin hanya kuliah dan juga kerja, kita kan tetap harus mengorbankan waktu kita, waktu istirahat, waktu untuk jalan-jalan, mungkin waktu untuk menjalankan hobi, ataupun waktu untuk santai-santai. Itu semua dikorbankan untuk kita bisa fokus ke hal-hal lain seperti mungkin kuliah, atau fokus ke dalam organisasinya itu, ataupun ya kalau kerja itu jelas ya, kerja itu kan ibaratnya adalah salah satu kewajiban yang kita lakukan karena kita di sini memang datang untuk bekerja. Ya mungkin mengorbankan hal-hal lain di luar dari pekerjaan kita gitu ya, untuk kita fokus terhadap organisasi. Kalau dulu saya itu ya setiap masuk ke dalam acara organisasi, ya biasanya saya tidak akan pernah, misal dalam satu tahun gitu, satu periode, biasanya kan ada acara liburan sama teman-teman atau kemana gitu ya, itu semuanya saya korbankan. Itu semuanya karena memang saya harus fokus ke organisasi. Jadi tiap ada libur, misal hari Minggu libur, ya itu digunakan untuk organisasi, seperti itu. Intinya ada satu yang dikorbankan, ada satu yang ada satu yang didahulukan, seperti itu. Seru banget Kak perbincangan kita malam ini. Mungkin pertanyaannya cukup segitu ya Kak. Saya mau kasih kesimpulan buat wawancara malam ini. Kita itu sebagai anak muda, belajar itu perlu, bekerja juga harus, dan berorganisasi itu menurut saya wajib karena membentuk karakter kita. Nah, jadi terima kasih ya Kak atas waktunya Kak. Oke, mohon maaf ya bila ada kesalahan. Sharing ya sama kita yang penonton dan saya pribadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke guys, tadi adalah wawancara saya bersama dengan mantan Ketua Himas Pute Taiwan periode 2017 sampai 2018. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you in the next video. Bye-bye.